Studi kasus bekerja di ketinggian. Outline. Studi kasus kecelakaan bekerja di ketinggian, strategi perbaikan dan tindakan korektif, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Tujuan: mengkaji studi kasus nyata untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan dan kelemahan sistem, melatih peserta menyusun tindakan korektif, preventif, serta strategi peningkatan berkelanjutan. Studi kasus 1, kronologi. Seorang pekerja jatuh dari scaffolding setinggi 8 meter saat pemasangan pipa. Scaffolding tidak memiliki guardrail, dan pekerja tidak menggunakan full body harness meski tersedia. Kejadian ini menimbulkan cedera serius dan mengakibatkan proyek terhenti selama beberapa hari. Analisis kasus 1. Penyebab langsung kecelakaan adalah tidak adanya perlindungan jatuh pada scaffolding. Akar masalahnya adalah lemahnya pengawasan dan tidak adanya penegakan SOP yang tegas. Dampaknya bukan hanya cedera parah, tetapi juga keterlambatan pekerjaan dan kerugian finansial perusahaan. Evaluasi dan implementasi kasus 1. Evaluasi. Scaffolding tidak sesuai standar, tanpa guardrail dan toe board. SOP penggunaan APD harness tidak dijalankan. Pengawasan lemah. Tidak ada izin kerja khusus scaffolding. Sistem audit internal tidak berjalan. Implementasi, terapkan inspeksi scaffolding harian oleh supervisor K3, pasang guardrail, toe board, dan safety net di semua scaffolding. Wajibkan full body harness dengan double lanyard, serta dokumentasi izin kerja ketinggian. Program pelatihan scaffolding safety untuk pekerja dan mandor. Studi kasus 2. Kronologi. Pekerja jatuh dari atap pabrik saat memperbaiki panel karena tidak menggunakan fall arrest system. Tidak ada lifeline dan izin kerja tidak pernah dikeluarkan sebelum pekerjaan dimulai. Akibat kecelakaan ini, pekerja meninggal di tempat dan perusahaan menghadapi investigasi hukum. Analisis kasus 2. Penyebab langsung kecelakaan adalah tidak tersedianya sistem pelindung jatuh. Akar masalah terletak pada manajemen yang lalai dalam menyediakan fasilitas K3 dan tidak menerapkan izin kerja wajib. Konsekuensinya sangat besar, berupa kehilangan nyawa, denda hukum, serta rusaknya reputasi perusahaan. Evaluasi dan implementasi kasus 2. Evaluasi, tidak ada lifeline, fall arrest system, dan anchor point sesuai standar, izin kerja ketinggian diabaikan. Pekerjaan tetap dijalankan meski kondisi atap licin, pas hujan. Implementasi, wajibkan izin kerja sebelum aktivitas atap dimulai. Divalidasi oleh HSE, pasang anchor point permanen dan lifeline pada area atap. Stop work authority diterapkan untuk menghentikan pekerjaan saat cuaca buruk. Safety officer wajib ditempatkan di area pekerjaan berisiko tinggi. Studi kasus 3. Kronologi. Seorang teknisi jatuh saat bekerja di menara komunikasi karena harness yang digunakan sudah usang. Tali pengaman putus akibat usia pakai melebihi standar. Pekerja tidak melakukan inspeksi peralatan sebelum naik ke atas menara. Analisis kasus 3. Penyebab langsung adalah penggunaan harness yang rusak dan tidak layak. Akar masalahnya adalah tidak adanya inspeksi rutin dan sistem pencatatan umur pakai APD. Akibatnya, korban mengalami patah tulang, pekerjaan dihentikan, dan perusahaan menanggung biaya perawatan serta kompensasi. Evaluasi dan implementasi kasus 3. Evaluasi, harness kadaluarsa, dan tidak ada pencatatan masa pakai, tidak ada inspeksi APD sebelum digunakan, manajemen tidak menganggarkan penggantian APD secara rutin. Implementasi,
Terapkan sistem inventaris dan registrasi masa pakai APD barcode atau logbook. Inspeksi APD sebelum pemakaian wajib dilakukan oleh supervisor. Anggarkan dana tahunan untuk pengadaan dan penggantian APD sesuai standar S&I atau NC. Program pelatihan Inspection Before Use untuk semua pekerja. Studi kasus 4. Kronologi, seorang pekerja jatuh saat membersihkan kaca gedung bertingkat 15 menggunakan gondola. Gondola yang dipakai tidak dilakukan pengecekan rutin, sehingga salah satu kabel sling putus. Pekerja hanya mengandalkan tali pengaman seadanya, bukan full body harness standar. Akibat kejadian ini, pekerja terjatuh dari ketinggian 30 meter dan meninggal di tempat. Insiden ini memicu penghentian seluruh pekerjaan pembersihan gedung di kota tersebut untuk investigasi. Analisis kasus 4. Penyebab langsung kecelakaan adalah gondola yang tidak layak pakai dan tidak ada sistem backup. Akar masalahnya adalah tidak adanya program pemeliharaan peralatan kerja di ketinggian. Perusahaan penyedia jasa tidak memiliki SOP inspeksi gondola sebelum digunakan. Dampaknya tidak hanya berupa korban jiwa, tetapi juga kerugian reputasi besar karena kontrak perusahaan dibekukan. Kasus ini menekankan pentingnya maintenance rutin dan sertifikasi alat kerja di ketinggian. Studi kasus 5. Kronologi. Seorang pekerja proyek jembatan jatuh saat memindahkan material menggunakan krain di atas ketinggian. Pekerja berdiri di area terbuka, tanpa guardrail, dan tidak menggunakan lifeline. Pekerja kehilangan keseimbangan akibat terpeleset oleh tumpahan oli di lantai kerja. Korban jatuh ke sungai dengan luka parah dan sulit dievakuasi karena lokasi yang sempit. Keterlambatan evakuasi memperparah kondisi korban hingga akhirnya meninggal di rumah sakit. Analisis kasus 5. Kecelakaan ini terjadi karena kurangnya housekeeping di area kerja yang licin. Akar masalahnya adalah lemahnya kontrol lingkungan kerja dan tidak adanya inspeksi sebelum operasi. Manajemen proyek gagal mengidentifikasi bahaya lantai licin dalam hierarki. Proses penyelamatan yang lambat memperlihatkan bahwa tim tanggap darurat tidak siap. Kasus ini menunjukkan bahwa housekeeping dan kesiapan darurat adalah bagian integral dari SMS. Evaluasi dan implementasi kasus 5. Evaluasi. Kondisi lantai kerja licin akibat oli tidak dibersihkan. Housekeeping buruk. Tidak ada guardrail atau lifeline di area kerja. Tim tanggap darurat tidak siap sehingga evakuasi terlambat. Implementasi. Terapkan program housekeeping ketat sebelum pekerjaan dimulai. Pasang guardrail dan lifeline. Di area kerja terbuka di jembatan, bentuk tim tanggap darurat dengan pelatihan water rescue untuk lokasi dekat sungai. Lakukan drill evakuasi darurat secara rutin agar pekerja tahu prosedurnya. Strategi perbaikan dan tindakan korektif. Setiap kecelakaan di ketinggian harus dianalisis dengan metode sistematis. Misalnya, 5Y atau fishbone diagram. Fokus bukan hanya pada kesalahan pekerja, tetapi juga kelemahan sistem, peralatan, dan manajemen. Hasil analisis dipakai sebagai dasar menyusun langkah korektif yang tepat sasaran. Tindakan korektif, corrective action. Kasus scaffolding, pemasangan guardrail, toe board, safety net, dan izin kerja wajib. Kasus atap, penyediaan lifeline, fall arrest system, serta penerapan stop work authority. Kasus tower, inspeksi APD sebelum digunakan. Penggantian harness rusak, sistem inventaris APD. Kasus gondola, inspeksi dan sertifikasi gondola secara berkala. Pasang secondary lifeline, kasus jembatan, housekeeping ketat, pasang guardrail, dan pelatihan evakuasi darurat. Tindakan preventif, preventive action, menyusun SOP baru atau merevisi SOP lama
agar sesuai standar internasional. OSHA atau ISO 45001 meningkatkan kompetensi pekerja dengan pelatihan rutin minimal 2 kali setahun. Membentuk budaya safety melalui reward dan punishment yang konsisten. Menetapkan sistem audit internal dan inspeksi harian oleh supervisor K3. Penguatan sistem manajemen, kebijakan, manajemen wajib menandatangani komitmen keselamatan kerja di ketinggian. Perencanaan, setiap pekerjaan berisiko tinggi harus dilengkapi HRAGC dan izin kerja, implementasi. Menyediakan APD, fasilitas pelindung jatuh, serta briefing harian. Evaluasi, audit internal dan eksternal dilakukan sesuai jadwal untuk memastikan kepatuhan. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Membuat indikator kinerja K3 KPI, misalnya, jumlah near miss, tingkat kepatuhan APD, hasil audit scaffolding, menyusun laporan bulanan untuk manajemen terkait progres tindakan korektif, melakukan review 6 bulanan terhadap sistem K3 untuk menentukan efektivitas perbaikan. Jika perbaikan belum efektif, tindakan korektif harus diperbarui dan disesuaikan.